Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kasih karunia-Nya, kebaikannya masih dinyatakan untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Pagi hari ini kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa yang baik, mengawali hari yang baru, kami mau membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya hati kami terbuka untuk firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan akan mengangkat kita. Dan kita akan melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi kita hanya akan membaca di dalam ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan tidak mengangkat seseorang itu berdasarkan penilaian manusia, melainkan berdasarkan hati yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia menilai seseorang seringkali diukur dari penampilan, dari jabatan, dari kekayaan, dari pendidikan, ataupun dari popularitasnya. Orang yang tidak menonjol seringkali diabaikan. Demikian juga sebaliknya. Daud mengalami hal yang seperti ini, bahkan di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Ia tidak dianggap layak untuk diperhitungkan. Sehingga ketika Samuel datang untuk mengurapi raja baru, Isai memanggil semua anak-anaknya yang dianggap pantas, kecuali satu, yaitu Daud. Mengapa? Karena Daud hanya dianggap pantas menjaga domba di padang. Namun justru disitulah kita bisa melihat, semakin kecil seseorang di mata manusia, semakin besar pula kesempatan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam kehidupan orang tersebut. Dan pagi hari ini sama-sama kita belajar lewat hal ini. Yang pertama, kita belajar bahwa cara Tuhan memandang kita tidak sama dengan cara manusia memandang kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika Samuel melihat Eliab, ia langsung berpikir bahwa dialah calon raja. Karena apa? Dilihat dari perawakannya, Eliab tinggi, Eliab gagah, Eliab berwibawa. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolak cara pandang yang seperti ini, ya. Bagi Tuhan, karakter itu lebih penting daripada hanya sebatas karisma. Hati lebih penting daripada penampilan. Seringkali mungkin kita kecewa karena apa? Karena kita tidak dipilih, kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Namun ingat, penilaian manusia tidak menentukan masa depan kita. Penilaian Tuhanlah yang menentukannya. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan melihat kesetiaan kita mulai dari perkara yang kecil. Di dalam ayatnya yang ke-11 dalam 1 Samuel 16 ini, ya. Lalu Mas Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu,
tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud bukan sedang berkhotbah pada waktu itu. Daud bukan sedang memimpin sebuah ibadah pada waktu itu. Tetapi Daud hanya menjaga domba yang cuma 2-3 ekor saja. Tetapi justru di padang itulah Tuhan sedang membentuk karakter Daud. Tuhan sedang mempersiapkan Daud. Tuhan membentuk Daud dalam hal tanggung jawab, keberanian, kesabaran, dan ketergantungan Daud kepada Allah sebelum memimpin bangsa. Daud belajar setia memimpin beberapa ekor domba. Pagi hari ini kita belajar, mari jangan remehkan tugas kecil. Kesetiaan hari ini adalah persiapan untuk mengangkat saya dan saudara di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa pengurapan datang lebih dulu, pengangkatan baru terjadi kemudian. Ada masa penantian, ada proses. Daud tidak memaksa waktu Tuhan. Ia tetap rendah hati sampai waktunya Tuhan tiba. Banyak orang ingin posisi tanpa proses, tetapi Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar memberikan jabatan untuk saya dan saudara. Kalau hari ini kita masih di padang dalam tanda petik, tetaplah setia. Karena apa? Tuhan tidak pernah terlambat mengangkat orang-orang yang rendah hati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami, bahwa kami menyadari Tuhan kadangkala manusia bisa salah menilai kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah salah menilai setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia sekalipun dalam hal-hal yang kecil. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya firman ini Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi pegangan bagi kami. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami, menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.